Oke, ya untuk di minggu ketujuh kewirausahaan itu yang kita bahas ada ide dan peluang usaha. Nah, ide dan peluang dalam kewirausahaan. Pertama ada ide kewirausahaan, ya, merupakan ketangguhan wirausaha sebagai penggerak ekonomi terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai barang yang lebih baik. Nah, di sini ada kreasi yang baru, gitu ya. Ada produk barang yang lebih baru, yang kalimat pertama, gitu ya. Dan nilai ini dapat diciptakan dengan mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi ada masalah apa, gitu ya, kita buat solusinya, gitu ya. Ada kesulitan apa, tantangan apa, gitu ya, kita rubah jadi peluang. Kemudian peluang dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, tentu seperti bahasan kita sebelumnya, gitu ya, itu ada apa itu kreatif, gitu ya, apa itu inovatif, gitu ya. Nah, ini kaitan dengan ide, langsung ke idenya. Dan ide dan peluang dalam kewirausahaan, gitu ya. Selanjutnya, agar ide menciptakan nilai potensial atau istilahnya peluang usaha, wirausaha ini perlu mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi. Nah, ada resiko-resiko di dalamnya, gitu ya, dalam mencari peluang usaha. Maka dicari dulu apa saja caranya. Pertama, pengurangan kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif, gitu ya. Ada strategi-strategi yang disiapkan, gitu ya, secara proaktif, ya, nanti bisa dicari. Kemudian kedua, penyebaran risiko pada aspek yang paling mungkin, ya. Jadi risiko apa saja yang paling sering dihadapi, gitu ya, yang akan terjadi apa saja. Kemudian pengelolaan risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Jadi dari risiko tadi yang sudah terjadi atau kita hadapi yang akan menghampiri kita, gitu ya, kita bisa rubah risiko tersebut. Kita harus bisa kelola sehingga dari risiko tersebut mendatangkan nilai ataupun manfaat lainnya. Jadi ada nilainya, value-nya, gitu ya. Dari masalah tantangan tentunya kita menjadi harga. Kemudian ada 3 risiko yang dapat dievaluasi. Pertama ada risiko pasar atau pesaing. Tentu orang jualan kan pasti ada pesaingnya, ya. Jualan yang simple hingga yang rumit pun itu pasti ada. Jual makanan, baju, bahan pokok, dan lain sebagainya itu pasti ada dari pesaingnya, gitu ya. Karena ini akan jadi peluang yang baru. Misalkan ada bisnis baru, bisnis wah ini belum ada. Misalkan kemarin ada toko online, gitu ya, ada apa namanya e-commerce. Nah, e-commerce kan dulu cuma satu, sekarang banyak orang lihat usaha, tentu banyak pesaingnya, gitu ya, sehingga pasti ada muncul resiko pasar atau pesaing, gitu ya. Seperti ojek online juga begitu, dulu hanya satu, ternyata karena dilihat ini adalah sebuah peluang yang bagus, gitu ya, maka tentu muncul pesaingnya, gitu ya. Selanjutnya ada risiko finansial, tentu finansial, gitu, berkaitan dengan keuangan, pendanaan, gitu ya. Nah, ini kalau nggak bisa ngelola ya pasti kekurangan finansial, kekurangan dana, gitu ya, sehingga usahanya macet. Nah, bisa jadi nggak bisa, pasti bisa. Jadi harus ada penanganan di sini, gitu ya. Dan resiko teknik. Nah, teknik jadi terkaitan dengan produksi, bisa jadi pembuatan barangnya, gitu ya, distribusinya, itu termasuk misalnya produksi. Bisa jadi kemarin buat produk pakai mesin A, dan mesin A ini mesinnya orang atau sewa, gitu ya. Sedangkan mesinnya A sudah jalan 2 tahun, ternyata mesinnya A udah rusak, nggak bisa dibuat produksi lagi, ya ini ada masalah teknik jadinya. Jadi kita gimana harus cari sewa yang lain, tempat lain, atau mengganti mesinnya, gitu ya. Nah, ini adalah resiko teknik, gitu ya. Sama juga distributornya. Distributor biasanya bisa lewat satu kali angkut barang, gitu ya.
ternyata selanjutnya tahun ketiga angkutan barang tersebut nggak bisa. Biasanya dari satu kali angkut ternyata sekarang terbatas atau menjadi misalkan kita harus pakai distributor yang lainnya gitu ya. Nah, ini bisa jadi sebuah resiko. Pasti berdampak ke penjualan kita, ke sistem kita gitu ya, pasti ada resikonya di situ. Dan sumber peluang potensial ini dapat digali dengan cara pertama ada menciptakan produk baru yang berbeda. Disebut yang sebelum-sebelumnya ada inovatif, ada kreatif gitu ya. Kemudian mengamati pintu peluang. Nah, jadi ada peluang yang muncul apa saja, hal-hal baru. Nah, ini harus pintar-pintar mengamati ya. Biasanya harus ini apa? Standby ya, melihat apa hal-hal baru yang muncul gitu ya. Zaman-zaman baru yang muncul lah. Biasanya ini anak muda yang paling pintar ngamatin hal-hal atau peluang yang baru gitu ya. Kemudian menganalisis produk dan proses secara mendalam. Jadi ada produk tentu harus dianalisis produknya ini apakah bisa dikembangkan gitu ya. Prosesnya bagaimana, apakah bisa lebih dibaguskan gitu ya. Diproduksi lebih banyak gitu ya. Misalnya expirednya gimana, itu ada urusan, ada analisisnya. Jangan sampai kita buat barang, kita buat 1000 produk, ternyata yang membutuhkan produk tersebut nggak sampai 1000, yang butuh itu cuma 500, yang lainnya nganggur. Kalau nganggur kan ada ini ya, ada uang yang nggak berjalan istilahnya, uangnya mengendap istilahnya. Sayang dong nanti kalau produksi terlalu banyak gitu ya. Maka ini ada istilahnya analisis gitu ya. Kemudian memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi ya. Resiko itu bermacam-macam gitu ya. Nah, tidak hanya tadi dari finansial gitu ya, dari teknik gitu ya. Bisa jadi resiko kecelakaan gitu ya, atau misalkan kebakaran gitu ya, atau misalkan dari ini investor biasanya bisa ngasih dana, ternyata di tahun ketiga nggak bisa ngasih dana atau nggak bisa mencairkan dana, itu juga termasuk resiko. Ini yang perlu diperhatikan sebenarnya gitu ya. Kemudian bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Wirausaha adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda ya, atau kemampuan kreatif dan inovatif. Nah, ini sama seperti yang dibahas sebelumnya. Kemauan dan kemampuan ini diperlukan untuk apa? Pertama, bisa menghasilkan produk atau jasa yang baru ya, dan menghasilkan nilai tambah baru, merintis usaha baru ya, melakukan proses baru dan mengembangkan organisasi baru. Ini saya kira yang ini sama seperti yang 2 minggu yang lalu gitu ya, sama. Kemudian ada kemampuan kewirausahaan, ada self knowledge gitu ya, ada pengetahuan diri sendiri gitu ya, ada practical knowledge ya, tentu ini ada pengetahuan untuk secara praktis, secara praktek gitu ya, secara berkegiatan, secara melakukan sebuah tindakan membuat produk gitu ya, dan lain sebagainya. Imagination, imajinasinya seperti apa, kita harus bisa membayangkan produk ini bisa nggak diproduksi lebih banyak, bisa nggak produk ini diminati banyak kalangan, caranya gimana gitu, harus dibayangkan gitu ya. Bayangkan cara-caranya bagaimana, apakah kemungkinannya, bagaimana cara mengatasi sebuah risiko. Ini perlu dibayangkan gitu ya. Search skill, mencari kemampuan gitu ya. Tentu skill di sini ya harus dipelajari gitu ya, selama Anda melakukan sebuah wirausaha gitu ya. Selama berjalannya usaha, kalau Anda ingin berkembang, ingin lebih baik, produknya lebih bagus, lebih banyak diminati, skill ini banyak, dari skill penjualan, skill teknik gitu ya, dan skill lainnya gitu ya. Ada foresight gitu ya, ke depan ini gambarannya bagaimana gitu ya, kira-kira produk ini masih dibutuhkan nggak ataukah perlu
dikembangkan kembali ataukah perlu diberi inovasi yang lain gitu ya. Nah, itu untuk Forsake. Dan computation skill, jadi keahlian untuk menghitung ya, analisis, termasuk analisis gitu di dalamnya gitu ya. Nah, jadi termasuk produksi, pembiayaan, keuntungan, pembayaran membayar pegawai gitu ya. Kemudian ada communication skill, komunikasi misalnya. Berkomunikasi ini juga begitu, tidak hanya berkomunikasi kepada klien gitu ya, investor gitu ya. Komunikasi juga perlu terhadap rekan kerja gitu ya, pesaing gitu ya. Ini juga perlu komunikasi terhadap anak buahnya gitu ya, anggotanya. Ini juga harus ada skillnya, kemampuannya. Kemudian untuk usaha kecil mandiri atau UKM gitu ya. Nah, ini persentase keberhasilan UKM yang tumbuh dari sumber ide. Ini ada beberapa bidang, misalnya beberapa faktor gitu ya. Dari mana sih tumbuhnya ide dari UKM gitu ya? Pertama, yang paling besar misalkan dilihat dari pengalaman kerja. Dia sudah pernah ikut orang gitu ya, ikut kerja orang, ikut jualan sama orang gitu ya, ikut memproduksi barang sama orang. Jadi dia ada pengalaman gitu ya. Bermodal skill atau pengalaman yang sudah dilakukan secara bertahun-tahun misalkan ya, 3 tahun, 5 tahun pun gitu ya, itu sudah bisa dianggap skill gitu, skill dasar gitu ya. Dari pengalaman tersebut bisa diterapkan untuk usahanya sendiri gitu ya. Nah, dari situ dia bisa mengembangkan, bisa membuat produk sendiri gitu ya. Kemudian selain itu ada bisnis keluarga, jadi melanjutkan usaha orang tuanya, usahanya sepupunya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dari teman atau keluarga, ini ada teman yang ngajak, ada teman yang ngajak join gitu ya. Ayo kita joinan buat usaha bareng gitu ya. Nah, ini seperti itu ya gambarannya. Kemudian ada minat pribadi atau hobi ya. Ini juga lumayan banyak ya. Karena biasanya orang itu kalau melakukan sebuah hobi itu nggak terpaksa gitu ya. Malah bisa enjoy, istilahnya melaksanakan hal tersebut secara senang hati gitu ya, tidak terpaksa. Passion istilahnya, passion sehingga semua pekerjaan terasa ringan. Kemudian ada saran. Nah, saran bisa jadi saran dari siapapun, orang ataupun kenalan gitu ya, teman orang tua, teman dan sebagainya gitu ya. Atau saran itu macam-macam ya, bisa misalkan jadi pesaingnya gitu ya, dari musuhnya gitu atau rivalnya gitu ya, ada saran itu tetap menjadi sebuah ide gitu ya. Namanya effort ya, sebuah momentum gitu ya. Kemudian ada pendidikan atau pelatihan. Nah, ini orang biasanya membuat atau mencari sebuah ide, ikut pelatihan dulu. Anda kepingin apa misalkan? Kepingin atau ingin bisa belajar menjahit, pelatihan menjahit itu banyak gitu ya. Dan ingin misalkan bisa mengetik ya. Kalau dulu kan awal-awal mungkin informatika gitu ya, sebelum coding gitu ya, itu kan ada belajar mengetik, belajar bahasa Inggris gitu ya. Belajar menjahit itu kan melalui pelatihan pendidikan gitu ya. Itu secara simpel. Jadi banyak orang mendaftar, mencari ilmu, mencari skill di situ ya. Apalagi kalau sekarang banyak pendidikan pelatihan secara online, sertifikatnya udah online tetapi diakui secara internasional, itu banyak gitu ya, nggak cuma 1-2. Kemudian kesempatan yang terjadi atau tadi saya bicara momentum, udah ada hal yang terjadi, misalkan desakan ekonomi, ekonominya udah kejepit nih, nggak punya uang lagi, terus mau nggak mau berarti saya harus menjual. Apa yang jual? Ternyata menjual itu misalkan jual makanan atau jual barang gitu ya, ternyata itu menjadi hokinya gitu, menjadi jalan rezekinya gitu, jalan bisnisnya di situ. Ya siapa tahu kan, namanya orang berusaha gitu ya, takdir juga nggak tahu gitu ya, ternyata bisa jalan. Nah, itu jadi sumber idenya dan lain-lain sebagainya. Itu masih banyak lagi yang bisa
dicari atau didapatkan gitu ya. Kemudian analisis resiko, ada resiko pasar tadi ya, terjadi akibat adanya ketidakpastian pasar ya, atau pesaing gitu ya. Pesaing ini ternyata bisa banyak, bisa kecil lah, kuat-kuatan istilahnya ya. Semakin ini tentu modal juga, kadang banyak modal bisa bertahan gitu. Kadang usaha itu bisa bertahan, kadang usaha itu nggak bisa bertahan. Kalau biasanya nggak bertahan, cari usaha yang lainnya gitu ya. Tentu tantangan juga begitu gitu ya. Kemarin misalkan jadi karena pandemi semuanya online, bisa nggak Anda menghadapi ketidakpastian pasar? Kan orang nggak bisa keluar karena kemarin ditutupin jalannya, misalkan pandemi nggak boleh keluar kemana-mana. Kalau nggak punya handphone, nggak punya smartphone, ya nggak bisa jalan gitu ya. Kemudian ada resiko finansial gitu ya, terjadi akibat rendahnya penjualan dan tingginya biaya. Ini udah merugi berarti ya, nggak ada yang mencari ya, biayanya tinggi dalam produksi, nggak ada petuntung gitu ya, nggak bisa dijalankan gitu ya. Lebih baik memang kita cari yang untung, biayanya kecil tapi untungnya tinggi gitu ya. Ini untuk menghindari sebuah resiko finansial. Dan ada resiko teknis, terjadi sebagai akibat adanya kegagalan teknik. Tadi sudah sempat saya sampaikan, produksinya atau terjadi kegagalan gitu ya, mesin produksi kemarin biasanya bisa kasih, sekarang nggak bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian mengubah itu menjadi peluang. Ide ini dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya gitu ya. Namanya orang itu, namanya manusia itu banyak sekali kebutuhannya, dari A sampai Z. Dari A sampai Z sudah dipenuhi, ternyata muncul lagi kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi gimana cara kita gitu ya bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya, bisa mencari peluang tersebut ya, bisa membidik dan memuaskan pelanggan ya, yang membutuhkan memenuhi kebutuhannya gitu ya. Ini ide tersebut harus kita cari gitu ya. Kemudian ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa yang baru gitu ya, menciptakan hal yang baru gitu ya. Hal yang baru atau jasa yang baru. Kalau jasa kemarin dulu itu misalnya apa ya, private itu nggak ada, foto keliling itu nggak ada dulu itu. Sekarang saat ini digemari ya, banyak yang mencari gitu ya. Ini selain ojek online ya, kok biasanya ojek online udah tahu lah ya. Kalau dulu nggak ada ojek online gitu ya, nggak ada kirim paket secara online. Sekarang banyak sekali ya. Dulu kan cuma ada pos gitu ya. Secara simpel ya, seperti itu. Dan ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi bagaimana pekerjaan dilakukan atau modifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Di sini ada modifikasi yang bisa digarisbawahi. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan gitu ya, dengan modifikasi bisa menghasilkan nilai yang lebih ya. Jadi produk A misalkan dengan cara modifikasi, produk A tersebut bisa dikembangkan, bisa lebih banyak gitu ya, lebih banyak diminati gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada bekal pengetahuan dan kompetensi perwira swasta atau kewirausahaan. Watak kewirausahaan ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan gitu ya. Kemampuan ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Kemampuan dan kemampuan ini ya diperlukan untuk apa saja? Pertama, menghasilkan produk atau jasa yang baru. New product or new service gitu ya. Produk baru, jasa yang baru. Sehingga nanti ada banyak kebutuhan orang bisa terpenuhi gitu ya. Kemudian menghasilkan nilai tambah. Menambahkan nilai sehingga tadi nilai yang biasanya nilainya 5, kita bisa kasih nilai 9 gitu ya. Kemudian merintis usaha baru,
hal-hal yang baru gitu ya, kemudian melakukan proses atau teknik yang baru. Teknik yang baru misalkan lebih apa ya, lebih friendly, lebih mudah tekniknya gitu ya, lebih mudah dikembangkan, lebih mudah dipelajari tekniknya, atau ini apa, lebih green tekniknya gitu ya, lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Dan mengembangkan organisasi baru, nah ini bisa jadi mengembangkan produknya gitu ya, menambah anak usaha dan lain sebagainya gitu ya. Dan di sini ada kutipan, ketika satu pintu tertutup maka pintu lain terbuka gitu ya. Namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu gitu ya, hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Ini dari Alexander Graham Bell. Sehingga Anda harus dan wajib terus gitu ya, maju dengan ide-ide cemerlang. Sehingga ini biasanya sebuah penyesalan gitu ya, nggak usah ada sesuatu kegagalan gitu ya, ada pintu yang tertutup, ada produksi yang gagal, ada penjualan yang gagal gitu ya, nggak usah terlalu menyesali gitu ya. Menyesali boleh tapi nggak boleh terlalu lama gitu ya, nggak boleh terlalu dalam gitu ya. Kenapa? Karena biasanya ada pintu lain atau pintu rezeki lain yang terbuka bagi kita, ada kesempatan lain yang terbuka bagi kita yang kita belum paham gitu ya. Sehingga dengan melihat, menatap ini ya, dengan cara pandang yang bagus ya, misalkan kita lihat hal yang lainnya gitu, peluang yang lainnya, maka bisa kita mengembangkan ide-ide cemerlang lainnya gitu ya. Oke, mungkin itu yang di slide